Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Tentunya masih di channel Doi Time. Gimana kabar semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan menyehatkan kita. Amin. Oke, di video kali ini saya akan mencoba berbagi kembali bagaimana menghitung atau tepatnya kita akan membuat alat bantu hitung nilai perilaku kerja pegawai. Tentunya sesuai dengan peraturan Menpan nomor 8 tahun 2021. Oke, aplikasi ini sebatas alat bantu hitung untuk menentukan nilai perilaku kerja pegawai sesuai dengan standar jabatannya. Oke, sebelum melakukan penilaian, silakan dipilih level atau jenjang jabatan yang ingin dinilainya. Nah, di sini sudah dituangkan dari JPT, jabatan administrasi, jabatan fungsional keahlian, dan jabatan fungsional keterampilan. Oke, silakan diklik pilih salah satu mana yang akan dilakukan penilaian. Oke, sebagai contoh misalnya kita akan melakukan di jabatan administrasi di jenjang pelaksana. Oke, tinggal kita pilih pelaksana. Oke, di sini ada jabatannya yaitu pelaksana jenjangnya. Untuk standar perilakunya yaitu 1 dan 2, level 1 dan 2. Level di sini adalah batas minimal, yang A dan yang B adalah batas maksimalnya. Langkah-langkah penilaian perilaku kerja tentunya sesuai dengan Permenpan nomor 8 tahun 2011, yaitu berdasarkan penilaian atasannya. Di sini akan mendapatkan 3 kategori, yaitu sesuai standar, atau di bawah standar, ataupun di atas standar. Oke, ini rumusnya sudah sesuai dengan yang ada di Permenpan 8. Oke, kita langsung ke aplikasinya ya. Oke, di sini ada aspek perilaku yang akan kita nilai. Misalnya di sini adalah orientasi pelayanan. Di dalam situasi misalnya yang bersangkutan ketika memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani. Jadi situasinya bagaimana pegawai memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani. Kita akan menggunakan diuji level 1 dan 3. Yang pertama, misalnya yang bersangkutan memahami dan memberikan pelayanan yang baik sesuai standar. Oke, misalnya dipenuhi, kita kasih nilai 1 ya. Kita kasih nilai 1. Oke. Jika tidak terpenuhi, tidak apa-apa, kita isi saja 0 ya. Tadi misalnya terpenuhi, kita isi 1. Uji yang kedua yaitu memberikan pelayanan sesuai standar dan menunjukkan komitmen dalam pelayanan. Apakah yang bersangkutan menunjukkan komitmen dalam pelayanan? Bagaimana komitmennya? Misalnya terpenuhi sesuai gitu kan, kita kasih angka 1 lagi. Apabila tidak, kita kasih 0. Misal di sini tidak menunjukkan komitmen dalam pelayanan. Oke. Yang ketiga, level uji yang ketiga yaitu dalam memberikan pelayanan itu di atas standar, yaitu di atas, untuk memastikan keputusan pihak-pihak yang dilayani sesuai arahan atasan. Jadi melebihi apa yang telah diarahkan oleh atasan. Misalnya terpenuhi, kita kasih angka 1, jika tidak 0 gitu kan. Untuk situasi selanjutnya yaitu situasi B, situasi C, D, dan E,
cara pengisiannya sama ya, tinggal disesuaikan bagaimana yang bersangkutan di dalam uji level 1 sampai 3 mendapatkan nilai berapa. Silakan diisikan saja, disesuaikan. Seperti contoh kita isikan aja dulu. Oke, sampai ABCDE. Oke, misalnya sudah selesai. Kita lihat mendapatkan nilai berapa. Di sini mendapatkan nilai dalam aspek orientasi pelayanan yaitu 97,6. Setelah selesai dalam penilaian di aspek orientasi pelayanan, selanjutnya di komitmen sama ya, bagaimana memberikan nilai aspeknya. Kita isi aja ya. Silakan disesuaikan perilakunya sesuai ujinya, bagaimana yang bersangkutan mendapat nilai terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi silakan diisi 1, kalau tidak tetap kosong. Kita isikan semua ya, sampai ke aspek inisiatif kerja ya, kerjasama juga kecuali kepemimpinan. Jadi kepemimpinan untuk pengawas dan administrator ya. Oke, setelah selesai kita isikan. Nanti kita tinggal memindahkan berapa nilai masing-masing ya. Di sini kita mendapatkan untuk yang aspek orientasi pelayanan misalnya mendapatkan nilai 101,4. Oke ya, 101,4. Selanjutnya komitmennya 105,2. Kemudian di inisiatifnya mendapatkan nilai 101,4. Lalu di aspek kerjasama yaitu 111,2. Untuk aspek kepemimpinan kosong ya. Setelah kita selesai melakukan penilaian perilaku kerja di alat bantu atau aplikasi bantu hitung nilai perilaku kerja, silakan Bapak Ibu pindahkan ke dalam aplikasi penilaian prestasi kerja sesuai PP 30 tahun 2019. Oke, tadi di orientasi pelayanan didapatkan nilai 101,4. Oke, 101,4 itu mendapat nilai baik. Kemudian inisiatif kerjanya mendapatkan 105,2. Kemudian komitmennya yaitu tadi mendapatkan nilai 104,4 ya. Dan kerjasamanya yaitu 111,2. Oke, 111,2 sangat baik ya kerjasamanya. Jadi yang bersangkutan mendapatkan nilai perilaku kerja yaitu 105,55 yaitu baik. Oke, demikian ya bagaimana kita melakukan penilaian atau langkah-langkah penilaian menggunakan aplikasi alat bantu hitung nilai perilaku kerja. Untuk jabatan yang lain sama ya bagaimana mengisinya, tinggal kita kembali ke menunya, kita pilih misalnya kita mau melakukan penilaian untuk jabatan fungsional, silakan dipilih untuk jenjang level, misalnya level pertama tinggal pilih masukkan, nilainya juga sama ya, atau mungkin jabatan lain silakan. Demikian informasi yang bisa disampaikan
untuk teman-teman. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Allah, Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.